Halo teman-teman kemarin, sekarang kita mau ulas lebih detail soal Wuling Alphest ya. Mulai dari eksterior, interiornya, sampai fitur-fiturnya. Seperti apa? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas bagian depannya dulu ya. Kita lihat fascia Alphest ini cukup segar dan fresh banget di antara produk-produk Wuling lainnya. Kita turun dulu ke bawah. Ini kalau kita lihat dia lampunya desainnya pipih seperti ini dan dia semuanya udah pakai teknologi LED ya. Mulai dari lampu utamanya dia pakai LED proyektor. Di klaster dalamnya tuh dia ada LED kristal multi reflektor ya. Lalu untuk lampu DRL dia ada di bagian 2 titik seperti ini dan garis yang ada di sebelah sini. Jadi kalau mesinnya nyala gitu ya, dia DRL-nya akan nyala seperti ini. Lalu untuk lampu sennya di mana? Lampu sennya posisinya sama dengan lampu DRL. Jadi dia nyalanya gantian. Kalau lampu sennya nyala, maka DRL-nya mati. Nah, yang cukup saya suka adalah desain dari 2 titik lampu DRL ini, dia tuh nyatu teman-teman. Sama aksen-aksen desain chrome yang ada di grillnya. Dia jadi nyatu ya. Kalian bisa lihat ini. Jadi kan biasanya kalau mobil-mobil pakai aksen chrome itu kan biasanya garisnya lurus ya. Kalau ini dia ada ornamen seperti berlian, nyatu dengan logo Wuling yang warnanya silver ini. Jadi cakep banget. Sisanya dia pakai aksen glossy hitam seperti ini. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ini kayak semi-semi huruf W gitu ya Wuling. Dan kalau kita turun ke bawah, karena dia konsepnya SUV, mungkin crossover juga ya, dia ada aksen-aksen hitam seperti ini, plus dilengkapi dengan aksen chrome di bawah sini. Untuk housing lampu fog lamp-nya, dia ada di bawah sini, bentuknya segitiga. Dan dia untuk lampunya masih pakai halogen ya, jadi berbeda dengan yang di atasnya, sudah pakai LED. Sekarang kita beralih ke bagian samping si Alphest ini ya. Nah, kita akan bahas profil bannya dulu teman-teman. Kita turun lagi ke bawah sedikit. Dia desain velgnya udah pakai dual tone seperti ini ya. Modelnya mirip-mirip velg-velg mobil listrik lah ya. Jadi dual tone hitam sama aksen silver seperti ini. Untuk ukuran velgnya dia 16 inci ya. Jadi profil bannya tuh 205 60 R16. Memang velgnya bukan yang paling besar di kelasnya ya, tapi at least dia pakai ban yang profilnya lumayan tebel nih. Tadi ya seperti yang di depan, aksen-aksen hitam cladding ini nyambung sampai ke samping hingga sampai ke belakang ya. Kita mundur dulu sedikit. Di sini, di bawah sini ada aksen chrome lagi yang manjang dari pintu depan sampai pintu belakang. Aksen chrome juga ada di gagang pintu teman-teman. Nah, untuk bagian spionnya, dia modelnya yang nempel di bodi seperti ini, bukan nempel di pilar A ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan garis chrome yang panjang ya, tapi sebenarnya di sini ada satu titik, ini tuh buat keyless-nya teman-teman. Ya, mobil ini tuh udah keyless gitu. Oh ya teman-teman, Alphest yang kita review itu merupakan tipe yang tertinggi, yang EX. Aksen chrome itu juga ditemukan di window line-nya ya. Dia di garis jendela ini, tapi dia cuma sampai sini doang teman-teman. Jadi kesannya nggak over, dan ini aksen chrome-nya tuh bukan yang mengkilat ya, dia tuh kayak satin chrome gitu, jadi tampilannya lebih mewah. Dan ini teman-teman, ini ada pilar C, karena sejatinya dia kacanya kalau bagian samping nggak sampai belakang ya, dia cuma ini doang. Ini tuh dibuat black glossy seolah-olah dia ada kaca belakangnya. Dia udah dikasih sentuhan warna dual tone seperti ini ya, atasnya hitam, bawahnya kebetulan unit yang kita review ini warnanya merah gitu ya. Di atas juga ada roof rail, warnanya silver, jadi bikin tampilan si Alphest ini kontras ya. Jadi kayak ada 3 warna gitu, hitam, merah, dan ada warna silvernya. Oh ya, ban belakangnya juga dia profilnya sama ya seperti depan. Dia sudah menggunakan rem cakram juga. Dan untuk sistem keselamatan di rem ini dia udah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Jadi untuk safety dia udah cukup oke. Sampailah kita ke bagian belakangnya dari si Alphest ini. Nah, kalau menurut saya desainnya tuh salah satu yang paling enak dilihat untuk di kelasnya ya teman-teman. Terutama di bagian lampu nih. Dia lampunya
pipih seperti ini dan semuanya udah pakai teknologi LED. Mulai lampu remnya, lampu senjanya, sampai lampu mundurnya. Tapi memang untuk lampu sen sih dia masih pakai lampu bolam. Dia di bagian atasnya itu udah pakai antena shark fin. Jadi lebih modern, lebih kekinian. Turun sedikit ke bawah, dia bagian kacanya ini desainnya landai. Di bawahnya sini ada high mount stop lamp. Kaca belakangnya dia masih polos, masih belum ada rear defogger, ada satu buah wiper. Turun sedikit ke bawah, kalian akan dapat satu kamera parkir ya. Jadi lebih mudah ketika kalian manuver parkir mundur. Turun kita ke bawah. Nah, di bawah sini sama ya, dari depan samping dia ada aksen cladding hitam seperti ini ya. Kas-kas desain SUV masa kini ya. Di sini ada chrome lagi ada desain chrome yang panjang, dan di sini ada sensor parkir 3 titik yang modelnya slim atau rata body. Jadi kesannya lebih rapi, nggak kayak tompel gitu ya ditempel-tempel. Dan di bawah tuh masih ada desain guratan-guratan seperti ini. Dan di sini ada reflektor, desainnya bentuknya segitiga seperti ini. Nah, mumpung kita masih di belakang, kita sekalian aja cek ruang bagasinya kayak apa sih. Kita buka bagasinya pakai tombol elektris yang ada di sini ya. Dia tombolnya udah elektris. Nah, jadi ini teman-teman gambaran dari bagasinya si Alphest ya. Dia ini 5-seater ya. Kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini ada tali. Ini buat nyimpen spare tire ya. Jadi buat nyimpen ban cadangan. Dia ban cadangannya juga full size sama yang dipakai di keempat rodanya. Ada toolkit juga. Dan di situ ada lampu bagasi yang juga sudah LED. Nah, kita akan tunjukin sedikit soal mekanisme pelipatan baris keduanya. Seluas apa sih? Nah, sebenarnya mekanisme untuk pelipatan kursi baris kedua tuh nggak jauh berbeda dengan mobil-mobil lainnya ya. Dia tuh tinggal dilipat seperti ini. Tapi kalau di Alphest ini, untuk menciptakan lantai bagasi yang rata, kalian harus mengangkat bagian bawahnya ini dulu ya teman-teman. Caranya tuh kalian tinggal angkat aja seperti ini, lalu ditaruh ke depan. Begitu juga dengan yang di sampingnya, baru kalian bisa tarik tali yang ada di sini, dan kalian tinggal lipat, sehingga menciptakan lantai bagasi yang rata. Kalian tinggal slide atau tinggal dorong barang yang ada di belakang. Dan untuk mengembalikannya lagi, kalian tinggal berdirikan aja seperti ini sambil ditarik talinya ya. Baru deh kalian pasang lagi. Cara masangnya tuh bagian ininya harus ke bawah seperti ini supaya untuk ngasih ruang buat seat beltnya ini. Baru kalian pasang lagi seperti ini gitu. Nah, dengan harga yang nggak sampai 300 juta, kalian sebenarnya dapat apa sih di bagian interior sini? Pertama, kalau kita bicara material, dia memang untuk bagian atasnya sih masih hard plastik kayak gini ya. Tapi di bagian sini teman-teman, dia udah soft panel dan ada aksen jahitannya seperti ini. Ke bawah lagi kalian dapat aksen black glossy lengkap dengan aksen silver yang bikin tampilannya minimalis tapi juga mewah ya. Dan itu sampai ke bagian konsol tengahnya sini gitu. Lalu untuk AC-nya selain kalian bisa ngatur di head unit, kalian juga bisa ngatur di tombol fisik yang ada di bawah sini gitu ya. Di sini juga di tengahnya ada tombol hazard. Kalau untuk ruang penyimpanannya ada cup holder di tengah sini, terus lalu ada konsol di bagian tengah. Kalian bisa taruh barang nggak terlalu dalam, tapi di sini ada power outlet di dalamnya. Dan di sini ada cekungan kecil buat kabel ya. Jadi kalau kalian nutupin, kabelnya nggak kejepit. Di bagian tengah sini ada selain ruang penyimpanan, kalian dapat wireless charging ya untuk tipe tertinggi. Tapi kalau HP kalian belum wireless charging, kalian bisa manfaatin port USB yang ada di sini. Nah, ini dia juga port USB-nya dilengkapi dengan fitur fast charging ya. Lalu untuk transmisinya untuk varian tertinggi sama yang tipe tengah, dia hanya tersedia transmisi otomatis CVT. Dia ada PRND dengan manual mode yang bisa kalian geser seperti ini. Ke atas untuk tambah, ke bawah untuk kurang, dan dia ada S ya. Di tengahnya kalian juga udah dapat rem parkir elektrik lengkap dengan auto hold. Di bawahnya sini, di belakangnya ada kayaknya dibuat naruh kartu ya, karena cukup
ramping dan sempit seperti ini gitu. Nah, kalian dapat laci penyimpanan di bagian sini yang bukanya tuh dia udah slow gini ya. Jadi kayak mobil mewah, sama di bagian atas ini kalian dapat laci yang kebuka. Dan tentu saja di door trim kanan kiri, selain buat taruh barang, juga bisa buat tempat minuman. Nah, kita ke atas, dia di sunsetnya itu ada 2 buah vanity mirror, tapi memang nggak ada lampunya. At least dia udah ada cover seperti ini, jadi lebih rapi. Khusus bagian yang supir, dia ada untuk menyimpan kartu ya. Jadi selain di bagian sini, kalian bisa menyimpan kartu di sini. Di tengahnya ada lampu baca, dia sudah LED menariknya. Jadi buat lampu baca, buat nyalain lampu pintu ya. Di tengah ini ada tombol buat nutupin dan buka bagian sunroofnya. Nah, kalau di bagian tengah sini, ini buat modul ADAS-nya ya. Nanti kita ceritakan apa aja fitur-fitur ADAS-nya. Lalu ada kaca tengah yang desainnya unik nih, karena dia kayak frameless gitu ya. Sampingnya tuh bening. Penggunaan bahan softpad tadi itu nggak hanya di dashboard ya, dia juga terus sampai di door trimnya. Dan aksen-aksen seperti ini juga ada di bagian door trimnya. Oke, mobil ini juga banyak banget tombol fisiknya. Selain di bagian AC, di bagian bawah sini, dia juga di bagian setir ya. Untuk kiri itu untuk pengaturan ADAS dan menu-menu lainnya. Sementara yang di kanan ini untuk multimedianya ya. Jadi kalau kalian mau atur multimedia via setir, bisa diatur sebelah kanan. Dan di sebelah paling kanan sini, ini ada tombol stability control buat matiin nyalainnya. Lalu ada tombol untuk ngatur kaca spion, serta pengaturan ketinggian sorot lampu depan gitu. Nah, selain itu yang menarik juga dari mobil Alphest ini adalah kacanya teman-teman. Oke lah, kalau auto up dan auto down di posisi pengemudi mungkin udah biasa. Tapi di Alphest ini, dia semuanya auto up dan auto down. Alphest juga udah dilengkapi dengan perintah suara berbahasa Indonesia, alias kalau Wuling manggilnya tuh Win gitu ya. Kita akan coba salah satu fiturnya. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, jadi itu teman-teman, sunroofnya bisa ketutup. Selain buka tutup sunroof, dia sebenarnya bisa melakukan perintah lainnya kayak buka kaca pengemudi, buka kaca penumpang gitu ya. Bahkan sampai mengaktifkan wiper atau kalian kalau mau nyetel sesuatu di head unitnya ini gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya dari si Alphest ini, teman-teman. Untuk penumpang belakang, kita mungkin bicara soal safety-nya dulu ya. Jadi untuk penumpang belakang, ini sebenarnya bisa buat 3 penumpang. Nah, untuk semua penumpang dia dapat headrest yang bisa diatur seperti ini. Kecuali penumpang tengah ya. Dia sebenarnya ada headrest-nya, cuma yang modelnya fix seperti ini gitu. Lalu dia dapat seatbelt 3 titik untuk ke 3 penumpangnya. Nah, ini untuk yang di tengah. Jadi secara aspek keselamatan dia cukup oke. Dan buat keluarga muda, kalian dapat Isofix buat naruh kursi balita atau kursi bayi gitu. Belakang sini juga sama kayak di depan, banyak bahan-bahan soft touch. Nah, terutama di door trim ya. Dan aksen yang tadi saya bilang unik itu juga ada di pintu belakang sini gitu. Oke, posisi duduknya. Ini posisi duduk untuk tinggi saya yang 170 cm, dia ruang kakinya cukup oke ya, masih ada sisa seperti ini. Dan karena dia sunroofnya nggak sampai ke belakang, dia ada sisa ruang kepala yang memadai. Nah, di bagian tengah kalian akan menjumpai satu buah ventilasi AC seperti ini, lumayan ya. Jadi belakang nggak terlalu panas-panas banget, dan di sini ada tulisan Wuling. Nah, di sini penumpang belakang juga dapat port USB untuk ngecas
gadget atau gawai kalian. Di bawahnya juga masih ada ruang penyimpanan untuk naruh dompet dan semacamnya. Di bagian pintu masih ada storage lagi buat naruh botol minum atau barang-barang lainnya gitu. Kita udah bahas eksterior dan interiornya. Nah, tapi sebelum kita bahas varian dan mesinnya, kita akan coba langsung si Alphest ini. Yuk. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas eksterior, interior, dan beberapa fiturnya. Sekarang kita akan coba langsung si Wuling Alphest ini. Kayak gimana? Kita langsung coba aja yuk. Nah berhubung karena test tracknya nggak terlalu panjang, kita seenggaknya bisa dapat sedikit gambaran ya soal Alphest ini gitu. Pertama ini ada tanjakan. Nah kita bahas mungkin bobot setirnya dulu ya teman-teman. Dia itu kalau di bawah kecepatan yang rendah gitu ya, yang nggak terlalu ngebut, dia setirnya ringan, cocok untuk semua orang gitu ya. Gampang banget meliuk-liuk seperti ini. Terus ini sangat membantu kalau di kemacetan dan ketika kalian cari parkir gitu ya. Nah ini ada speed bump, kita coba aja gimana bantingannya. Nah ternyata bantingannya cukup empuk ya teman-teman ya, karena mungkin itu dibantu juga sama profil bannya yang dia juga cukup tebal gitu ya. Nah bisa teman-teman lihat ini kan mobil tesnya juga nggak pakai kaca film ya, bening gini dan di luar lumayan terik. Tapi AC-nya udah cukup untuk mendinginkan kabin ya, jadi nggak terlalu panas juga di dalam sini, AC-nya cukup. Ini kita akan coba untuk akselerasi ya teman-teman. Dia perpindahannya halus karena dia udah pakai CVT kan tadi. Terus remnya gimana? Kalau untuk rem dia nggak, kalau kalian sering bawa mobil-mobil Jepang gitu rasanya juga nggak akan kagok kalau bawa Alphest ini. Lalu untuk visibilitasnya gimana? Nah kalau visibilitas sih kebetulan karena nggak pakai kaca film ya, jadi sebenarnya luas, kalian bisa lihat ke depan tuh gampang gitu ya. Apalagi kalau pengaturannya kalian lumayan posisikan tinggi seperti ini, kalian bisa lihat bagian hood atau bagian kap mesin si Alphest ini. Sebelum bahas mesinnya, saya mau bahas dulu dimensi si Alphest ini teman-teman. Nah si Alphest ini punya panjang 4,3 meter, lalu dia lebarnya 1,7 meter dan tingginya itu 1,6 meter. Sementara untuk wheelbase-nya dia panjangnya 2,5 meter. Sekarang kita langsung lihat bagian mesinnya aja ya. Kita buka, nah ini tapnya juga lumayan berat loh teman-teman. Nah jadi ini dia mesinnya, dia berpenggerak depan. Mesinnya itu 1500 cc natural aspirated alias tanpa turbo. Jadi dia tenaganya itu 105 daya kuda pada 5.800 rpm dan torsi 143 Nm di 4.000 sampai 4.600 rpm. Dan mesin ini sudah statusnya Euro 4 dan dipadukan transmisi CVT dan manual 5 percepatan. Tenaganya disalurkan ke roda depannya alias ini mobilnya FWD gitu ya. Nah, jadi Wuling Alphest ini ditawarkan 3 varian teman-teman. Jadi yang paling murah itu tipe SE dijual dengan harga mulai dari 209 juta rupiah. Tipe CE itu dijual dengan harga 255 juta rupiah. Dan yang paling mahal adalah tipe EX seperti yang kalian lihat ini, itu dijual dengan harga 295 juta rupiah on the road Jakarta. Oke teman-teman, tadi itu review singkat soal Wuling Alphest yang satu ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Saya Sena Pratama, sampai ketemu lagi di ulasan kumparan selanjutnya.